Halo movie lovers, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Alur Cerita Film Desinema. Kali ini Desinema akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Snowfall. Menyambut tahun baru apalagi bareng teman-teman pasti seru banget. Dan biasanya di tahun baru kita punya resolusi-resolusi yang ingin kita capai. Akan tetapi berbeda dengan cerita River dan kawan-kawan yang berlibur bersama untuk merayakan tahun barunya di sebuah tempat bernama Snowfall. Karena terjebak dalam badai salju, ditambah lagi tak ada listrik dan stok makanan yang menipis. Mereka tak bisa keluar dari tempat itu sampai akhirnya berujung tragedi. Jadi apa penyebab dari tragedi itu? Kita langsung saja ke alur cerita Snowfall. Untuk merayakan malam tahun baru, River dan teman-temannya pergi berlibur ke rumah keluarganya yang terletak di daerah bernama Snowfall. Perjalanan River, Eden, Andy, M, dan Kit sangat lancar. Sesampainya di rumah itu, River memberitahu mereka bahwa di sana memiliki sinyal yang buruk. River lalu membawa teman-temannya masuk dan membagi kamar. Sedangkan Andy dan M merupakan sepasang kekasih sehingga memiliki kamar bersama. Saat berada di kamarnya, River menerima panggilan dari sang ayah yang mengingatkan River untuk memberitahu teman-temannya agar berhati-hati menggunakan barang-barang yang ada di rumah tersebut. Karena itu semua merupakan barang antik dan kesayangan sang ibu. Panggilan lalu terputus karena sinyal yang buruk. Can you hear me? The connection's weak. Mereka kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti minum bersama, bermain salju, dan mandi air hangat untuk menikmati liburan mereka. Setelah makan malam tiba, mereka lalu membuat makan malam sembari mengobrol. M yang mencicipi makanannya kemudian merasa aneh pada makanan itu. Eden yang seorang mahasiswi kedokteran pun mengingatkan bahwa M hanya terlalu paranoid. Mereka lalu menonton siaran televisi yang menghitung pergantian tahun baru. Mereka kemudian merayakan malam tahun baru begitu menyenangkan dan sukacita. Sampai pesta mereka berakhir, mereka lalu mencoba untuk memakan salju yang ada di luar sana. Mereka lalu mencampurkannya dengan alkohol. M yang paranoid lalu menanyakan apakah salju itu bersih atau tidak. Akan tetapi yang lainnya merasa baik-baik saja akan hal itu. Sembari menikmati es salju mereka mendengarkan siaran radio yang menghimbau akan ada badai salju di daerah Snowfall. Sedangkan mereka akan pulang keesokan harinya. We may not be going home tomorrow after all. Di tengah malam saat mereka bersiap tidur, listrik di rumah itu tiba-tiba saja padam. River lalu memberitahu jika genset di rumah itu kehabisan bensin. Dan ia menegaskan kalau pemadaman listrik di sana biasanya tidak lebih dari 1 hari. Karena cuaca yang sangat dingin dan penghangat ruangan mati, mereka memutuskan untuk menghangatkan diri di satu ruangan yang berisi api unggun. Mereka lalu menunda kepulangan mereka hari itu karena cuaca yang buruk. Sampai malam pun tiba, listrik tak kunjung menyala. Mereka menyalakan lilin untuk penerangan. Andy lalu menyarankan untuk menyedot bensin yang ada di mobil untuk menyalakan genset. Tetapi River tak menyarankan hal itu. Mereka sudah mulai tak tahan dengan dinginnya cuaca. Saat itu, Eden menyarankan agar mereka berhenti minum alkohol agar suhu tubuh mereka tetap hangat. Tetapi Kit tak mengindahkannya. Hingga keesokan harinya listrik masih saja mati. Persediaan kayu bakar yang menipis membuat mereka mulai khawatir. Tak hanya itu, stok makanan mereka juga menipis. Sehingga mereka harus menjatah makanan agar tak kehabisan. Eden lalu menyarankan beberapa cara agar menjaga tubuh mereka tetap dalam kondisi hangat. Ia juga mengingatkan mereka tidak boleh tertidur. Karena jika sampai mereka terkena hipotermia dalam kondisi tertidur, mereka tidak akan bisa bangun lagi alias meninggal. Fall asleep. You won't wake up. Keadaan semakin memburuk, di mana stok makanan mulai habis, dan Kit yang saat itu sudah sangat kedinginan hingga tangannya membeku dan mati rasa. Eden lalu menyarankan untuk menghangatkan tangannya pada kompor gas. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Kit,
Ia lalu menempelkan tangannya pada api hingga akhirnya mengalami luka bakar. What were you thinking? Guys! Saat berkumpul, River lalu membahas mengenai salju yang mereka makan, di mana ia khawatir bagaimana jika salju itu mengandung virus yang membuat kondisi mereka memburuk. M yang memiliki sifat paranoid lalu mengatakan perutnya yang merasa mual. Hal itu pun membuat mereka semakin khawatir. Karena kondisi yang sudah mulai tidak fit, River lalu berhalusinasi bahwa boneka salju yang ada di luar berjalan mendekat ke jendela. The snowman? I think it's... Andy saat itu sempat terpengaruh oleh River. Ia lalu bertanya pada Eden mengenai boneka salju itu. Akan tetapi Eden lalu menjelaskan, itu karena mereka hanya kurang tidur dan sedikit hipotermia sehingga terjadi halusinasi. Berhari-hari mereka sudah terjebak di sana, seperti tak ada harapan selain menunggu badai salju itu reda. Mereka mencoba untuk mengobrol santai dan membicarakan resolusi mereka pada tahun baru ini untuk menenangkan suasana. Saat Eden bertanya pada River betapa ketus jawaban yang ia dapatkan. What about you, River? To get away from you people. Saat itu Andy mencari kekasihnya M. Lalu saat ia menemukan M, betapa terkejutnya mereka melihat M yang berada di luar memakai baju tipis. Mereka pun berusaha untuk menghangatkan tubuh M. River mulai mengeluh dirinya sakit dan menceritakan jika ia merasa boneka salju itu memiliki kekuatan jahat. Karena tak ada pilihan, Andy lalu berniat menyedot bensin mobil untuk menyalakan genset di rumah itu. River yang datang lalu menawarkan diri untuk membantu. Tapi siapa sangka, entah apa yang dipikirkan oleh River, ia malah menyedot bensin itu dan membuangnya dengan percuma. Ia beralasan bahwa mereka semua tidak boleh pergi dari tempat itu dan beralasan mereka harus mati di sana karena mereka telah terkena virus dari salju yang mereka makan. Belum selesai masalah River, kini M yang masuk ke dalam kamar menusuk perutnya sendiri menggunakan pecahan kaca miliknya. Andy dan Eden sangat khawatir dengan keadaan teman-teman mereka yang sudah tidak kondusif lagi. Saat mencari River, Eden melihat River yang sedang makan sendiri. Ya, ternyata ia menimbun makanan itu semua untuk dirinya sendiri. Kemudian tak lama mereka mendengar suara Andy yang sedang mencoba untuk memotong kayu di sana. River yang tahu akan hal itu mencoba untuk menghalanginya karena itu adalah barang antik milik orang tuanya. Andy yang berusaha untuk menyelamatkan sang kekasih yang sekarat dan kedinginan. Tapi begitu egoisnya, River yang menghalangi sehingga terjadi perkelahian berujung maut. Di mana ternyata Andy yang terdorong lalu terjatuh dan terbentur di meja itu hingga tewas. M yang melihat itu langsung syok karena sang kekasih yang meninggal di tempat. Keesokan harinya, karena melihat temannya meninggal dan M yang sekarat, membuat Kit harus pergi mencari bantuan keluar rumah walau Eden tak menyarankan hal itu. Sedangkan M terlihat sedang berbicara pada mayat Andy bahwa ia sudah tak bisa bertahan lagi dan memutuskan untuk pergi ke dalam mobil dengan pakaian tipisnya. M kemudian berhalusinasi jika ia merasa hangat di dalam sana bersama Andy. Sadar M tak ada di rumah, Eden lalu mencari dan melihat M yang sudah tak bernyawa di dalam mobil. Keesokan harinya lalu mereka sadar, Kit tak kembali. Eden dan River lalu memutuskan untuk mencari temannya itu. Satu persatu mereka melihat pakaian Kit, yang ternyata karena sudah mengalami hipotermia, Kit merasa jika pakaian yang ia kenakan terasa membakar dirinya. Sehingga Kit menanggalkan semua pakaiannya dan mati kedinginan. Kini tinggal River dan Eden yang tersisa. River yang menyukai Eden berusaha untuk melindungi Eden,
dan mencari kayu bakar untuk menghangatkan mereka. Lagi-lagi, ya, ia mengalami halusinasi di mana ia melihat Eden mengajaknya untuk pergi menghangatkan badan mereka di sebuah kamar. Doesn't a hot shower sound nice? Sadar River tak kembali juga, Eden lalu mencarinya. Ia lalu menemukan River berada di kamar mandi dan diguyur air. Eden berusaha untuk menyelamatkan temannya yang hanya tersisa satu ini. Ia lalu mengajak River keluar dari sana, dan ternyata bantuan datang. Saat ditanya oleh petugas, Eden mengatakan jika hanya mereka yang selamat. Akan tetapi, River ternyata telah meninggal dunia. Dan semua itu hanya halusinasi Eden.